Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'ul Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dalam acara Ikroma yang diadakan oleh Fordaf Kabupaten Lampung Timur. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ikroma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernahkah kita merasa sudah berdoa tetapi hasil belum terlihat? Pernahkah kita merasa sudah berusaha tapi jalan terasa tertutup? Pernahkah kita merasa lelah menghadapi ujian yang seolah tak bertepi? Jika pernah, maka ketahuilah kita sedang belajar tentang 3 rahasia besar kehidupan: ikhtiar, sabar, dan tawakal. Ketiga sifat ini bukan hanya teori, tetapi prinsip hidup yang dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, dan juga orang-orang yang saleh. Pemirsa Ikroma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan membahas tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan. Islam bukan agama yang mengajarkan kemalasan. Islam adalah agama perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa hasil berkaitan dengan usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas. Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam setiap hal yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam berikhtiar. Ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya berdoa, tetapi menyusun strategi bersembunyi di Gua Sur dan memilih penunjuk jalan yang ahli. Itu bukti bahwa tawakal tidak berarti meninggalkan usaha. Seorang pelajar tidak akan lulus tanpa belajar. Seorang pedagang tidak akan untung tanpa bekerja. Seorang petani tidak akan panen tanpa menanam. Ikhtiar adalah bukti kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ikroma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berikhtiar, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Disinilah dibutuhkan sifat sabar. Di sini juga banyak orang yang berhenti, banyak orang yang menyerah dalam setiap prosesnya. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha.
Sabar adalah tetap taat saat sulit, tetap menjauhi maksiat saat ada godaan, dan tetap tegar ketika kita sedang menghadapi masalah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, jika mendapat kesenangan ia bersyukur, jika ditimpa kesusahan ia bersabar, maka itu baik baginya." Lihatlah bagaimana indahnya Islam. Dalam kondisi senang maupun susah, orang beriman tetap mendapatkan kebaikan. Nabi Ayub alaihissalam adalah contoh luar biasa dalam kesabaran. Bertahun-tahun beliau diuji dengan sakit dan kehilangan, namun tidak pernah mengeluh kepada manusia, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan berarti lemah, sabar bukan berarti diam, sabar adalah tetap taat meski berat, sabar adalah tetap yakin meski sulit. Setelah ikhtiar maksimal, setelah sabar total, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tawakal. Tawakal artinya menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha terbaik. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Burung tidak tinggal diam di sarangnya. Ia terbang, mencari, berusaha, lalu Allah berikan hasilnya. Itulah tawakal yang benar. Pemirsa ikroma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hari ini doa kita belum terkabul, mungkin Allah sedang melatih sabar kita. Jika hari ini usaha kita belum berhasil, mungkin Allah sedang menguatkan ikhtiar kita. Jika hari ini hati kita gelisah, mungkin kita belum sempurna dalam tawakal. Maka dari itu, bangkitlah, berusahalah lebih kuat, bersabarlah lebih luas, dan bertawakallah lebih dalam. Karena kemenangan bukan milik yang cepat menyerah, tetapi milik mereka yang ikhtiar tanpa lelah, sabar tanpa batas, dan tawakal tanpa ragu. Marilah kita semua tanamkan dalam diri kita sifat ikhtiar, sabar, dan tawakal dalam setiap aspek kehidupan. Dalam belajar, bekerja, mendidik anak, berdakwah, dan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga Allah selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kuat dalam usaha, kokoh dalam kesabaran, dan sempurna dalam tawakal. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan bisa diberikan kelancaran dalam beribadah selama bulan suci Ramadan, dan dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.